Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat aman sejahtera, di mana saudara-saudara kita banyak sekali sekarang yang terkena dampak banjir gitu. Yang sebenarnya kita ini yang berada di rumah nih sekarang sebenarnya sangat berpotensi terkena banjir, sangat berpotensi terkena banjir gitu ya. Bisa aja tiba-tiba ada datang banjir ke rumah kalian, itu bisa aja. Tapi Allah lindungi kalian gitu, Allah kasih kesempatan ya, ambil hikmah dari hal tersebut. Apa hikmahnya? Kenapa sih di luar sana orang-orang kena banjir, kenapa saya enggak? Nah, dari situ sudah seharusnya kalian tuh mikir gitu. Kenapa saya masih diberikan nikmat tersebut gitu. Nah, setelah kalian merenungi hal-hal tersebut, nah maka langsung berpikir, oh mungkin saya diberikan nikmat ini, Allah masih ngasih kesempatan kepada saya untuk bisa bermanfaat gitu segala macam, atau misalkan hal-hal yang baik, hal positif gitu, karena banyak luar sana yang terkena banjir itu terhambat setiap kegiatannya ya. Mungkin di luar sana ada yang sulit untuk sholat tahajud, pengen baca Quran susah gitu, menghafal Quran susah gitu. Nah, teman-teman jangan sampai yang sudah diberikan nikmat oleh Allah begitu aman gitu kan. Nah, jadi disia-siakan gitu kan, karena nyaman, nggak ada kendala atau apapun, teman-teman malah tiduran terus, rebahan terus, nggak bermanfaat. Nah, itu dihindari. Maka oleh sebab itu, teman-teman, saya mengajak teman-teman saya untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Tentunya dengan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Maksudnya bermanfaat untuk diri kita sendiri itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang nanti bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, contoh misalkan belajar, baca buku atau apapun gitu kan, baca Quran segala macam, melakukan hal-hal positif gitu ya. Kemudian bermanfaat untuk orang lain gitu kan, atau misalkan teman-teman ya semaksimal mungkin lah, sebisa teman-teman bisanya ngapain gitu. Contohnya misalkan saya cuma bisa berdakwah di sosial media, ya nggak apa-apa. Saya cuma bisa donasi sekian gitu kan, ya nggak apa-apa. Berapapun gitu kan, berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri, berusaha bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Tak lupa serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habib Adam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umat yang insya Allah taat pada ajaran sampai yaumil akhir nanti, dan semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, dan sehingga kita semuanya bisa sama-sama reuni di sana ya. Sekali lagi, setiap saya tuh kalau misalkan mau nge-zoom kayak gini itu selalu berdoa, ya Allah semoga ini adalah bentuk bahwasannya saya ini adalah umat Rasulullah, seperti itu. Selalu berdoa seperti itu. Makanya sering-sering berdoa agar kegiatan di Zoom kita ini berkah gitu ya, agar mendapat ridho dari Allah. Amin. Gitu. Jadi tidak ada niat yang lainnya selain ya semata-mata untuk belajar gitu ya, semata-mata untuk beribadah, nggak ada lagi yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalian harus semangat ya, yang off cam tas ya. Sebenarnya ya, kalau kalian yang off cam malah tidur-tiduran di selepet ya. Tidak gemesnya teh jarauh teh ya, kalian teh kalau deket mah pakai ini teh bawa rotan teh. Enak banget ini kalau kalian ini mah. Kalau pada deket mah ya. Seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas nggak membahas ya, kita akan tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Jadi teman-teman harus bisa menjawab. Jadi teknisnya gampang banget. Misalkan pertama teman-teman siapkan siapkan Qurannya ya, siapkan Qurannya. Yang nanya, Kak, saya lagi haid, boleh nggak pegang Quran? Boleh ya, kalau selama dalam proses belajar boleh ya, nggak ada yang ngelarang kalau dalam proses belajar, seperti itu. Beda lagi kalau misalkan membaca Quran gitu ya, ini sedang proses belajar boleh gitu ya. Jangan ada lagi yang nanya yang begitu-begituan, oke? Silakan siapkan Qurannya. Kita akan mulai dari depan. Nanti Sandi yang membaca ya. Al-Quran Indo apa Mekah? Bebas sama aja. Ya, teman-teman nanti Sandi akan membaca gitu kan. Nah, nanti teman-teman tebak
ini tuh sebenarnya hukumnya apa gitu ya. Yang akan saya dilewati adalah mad ya, karena mad tabi'i ada asli itu kebanyakan kalau disebutin satu-satu seperti itu. Tapi hal-hal yang menonjol saja seperti itu ya. Yang emang zahirnya langsung kelihatan gitu. Karena kalau mad mah kebanyakan seperti itu ya. Paham nggak? Nanti ditunjuk satu persatu. Ya, nanti teman-teman itu ditunjuk satu persatu. Tinggal sebutin, nih, ini misalkan contoh, ya tadi sudah dicontohin ya, misalkan contoh alif mim apa aja, itu disebut apa? Gitu hukumnya apa? Oh, itu mad lazim harfi mutsaqal misalnya, atau mad lazim harfi mukhaffaf gitu. Begitu ya, paham nggak? Paham nggak? Paham? Ya udah bagus, paham lah. Siap-siap, oke. Kalau nggak bisa jawab gimana? Live group aja ya, nggak usah gabung ngaji, itu gampang. Keluar kalian. Canda, kasihan dong. Dari mana ya? Dari belakang apa dari depan ya? Yang rame tuh ya. Ya udah. Buka surat Al-Insyiqaq. Wa idza samaa'un syaqqat. Ya. Buka surat Al-Insyiqaq. Saya kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Surat berapa kali itu, Kak? 2, 1. Surat ke-84. Surat ke-84 Al-Insyiqaq gitu. Coba ya dokumentasinya di awal aja ya. Nanti aja, nanti ulah jangan sekarang. Udah kebuka Al-Insyiqaq, nanti random ya. Sandi bakal tunjuknya random. Kalian kalau salah di Oke, udah dibuka semuanya, udah ya. Baik, peserta pertama. Dengar suaranya, gambarnya nggak ada. Ya, tinggal dilihat ya. Pertama, siapa nih? Ayu Maulidia ada? Ayu. Ada, Kak. Oke, udah dibuka Qurannya? Al-Insyiqaq. Ayu, si Ayu kalah teh. Iya, Kak, maaf. Lewat HP nggak apa-apa, Kak, soalnya lagi halangan. Iya nggak apa-apa. Tapi udah dibuka kan? Udah. Oke. Pertama, idza sama itu apa hukumnya? Itu mat. Mad apa? Mat apa ya, Kak? Mat. 10, 9. Mat. Mad apa? Ini, Kak. Bisa. Oh ya, satu lagi aturannya kalian nggak boleh lihat catatan ya. Ya, ngelihat. Mat. Jais, bukan. Oke. Salah. Salah. Ganti. Aduh. Vina Rizkia, mad apa tadi? Yang Mad. mana? Yang bagian mana ya? Idza sama Mad wajib ya? mad wajib. Mad wajib mutasil bukan? Oke, bagus. Sebabnya apa? Sebabnya teh apa sih, lupa ya Allah. Tahu namanya lupa sebabnya. Ketemu itu ya? Ketemu Hamzah bukan sih? Ya, betul. Ya, jadi sekali lagi ingat ya, mad wajib mutasil itu adalah mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata.
Ya, itu disebutkan dengan mad wajib muttasil. Gitu. Tanda mad wajib itu gampang banget. Ya, ada halisnya, ada hamzah selesai. Itu berarti mad wajib. Begitu. Lanjut, Muhammad Rio ada? Ada Kak. Oke. Idza sama syaqqat. Itu dibacanya apa? Itu hukumnya apa? Yang pertama yang tadi disebutin yang ayat 1 kan ya Kak? Ya. Yang pertama yang tadi wat majib mun apa tadi yang mat bertemu hamzah yang u-nya itu. Ya. Terus yang kedua ini ada huruf matinya yang dibaca dengung yang bagian sakol itu ya Kak? Ya, itu apa namanya? Ikfa. Apa sebabnya? Iya ini dia. Jadi apa sih bertemu huruf mati gitu? Aduh jelasinnya. Jadinya sakot. Betul Ya, gak Kak? sebabnya apa? Kenapa disebut ikhfa? Bentar dulu Kak. Karena yang huruf kurang tahu deh Kak. Oke, siap, mantap. Lia Fitria. Ya. Apa tadi? Apa tadi? Hukumnya Ikhfa. apa? Sebabnya apa? Nun sukun bertemu 15 huruf ikhfa. Salah satu. Ya, di situ ketemu huruf apa? Shin. Shin. Nah, ya bagus. Ya, itu sih ikhfa. Tanda ikhfanya adalah nun sukun bertemu dengan huruf shin. Maka dibacanya syaqqat. Bagus. Lanjut. Oke. Asma ada? Ada Kak, ada. Ayat ke-6. Ya ayyuha. Apa itu hukumnya? Hukumnya mat wajib mutasil bukan? Bukan, salah. Resni, ada nggak Resni? Ada. Ya, apa tuh hukumnya? Apa ya? Ingat aturannya nggak boleh lihat catatan ya. Kalau nggak tahu, lupa ataupun ya bilang aja. Belum tahu Kak. Oke. Dibaca lagi nanti ya bab-babnya. Laili ada Laili? Laili nggak ada. Oke, siap, Laili nggak ada. Siti Anjarwati. Siti Anjarwati ada nggak? Ada. Apa tadi hukumnya? Majsilah bukan majsilah. Majsilah. Oke. Salah. Lanjut Fikri, ada Fikri? Ada stop. Apa hukumnya tadi? Gak tahu dah. Oke, nggak tahu lagi. Ini nah tuh kalian kenapa? Rizka apa Rizka? Mad zaid fasil. Iya. Betul. Mad jaiz munfasil, mantap. Sebabnya apa? Gak tahu. Gak. Ini Al-Qur'annya aku ada itunya duitnya. Aku nyontek. Aing mah. Lanjut, Rena apa sebabnya? Ada mad bertemu dengan alif dalam dua kata.
Oke, mantap. Kedap-kedap. Ya, betul ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya sebenar-benarnya gitu bahwasannya mad jaiz ini sama kayak mad wajib gitu. Bedanya adalah cuma dalam satu kata ataupun dua kata gitu ya. Jadi sebenarnya mad jaiz pun adalah mad yang bertemu dengan hamzah seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Karena Quran cetakan Indonesia gitu kan, hamzah di situ berubah menjadi alif. Coba kalau kalian lihat Quran cetakan Madinah itu, dia pasti alif yang menerima harokat pasti di atasnya ada hamzahnya atau di bawahnya pasti ada hamzahnya. Gitu. Jadi mad jaiz itu pada dasarnya gini, pada dasarnya alif itu ya dalam membaca Al-Qur'an, alif itu sebenarnya tidak menerima harokat. Sesuai lagunya yang masih ingat gitu kan. Alif tidak menerima harokat. Nah, jadi alif itu tidak menerima harokat. Yang menerima harokat itu sebenarnya hamzah. Karena Quran cetakan Indonesia, alifnya itu nggak dipakein hamzah gitu. Begitu. Ya, bagus. Lanjut. Ya ayyuhal insanu. Ini apa itu? Iya, Kak. Ya insanu. Ikhfa. Ada nun Sebabnya apa? sukun musin. Oke, bagus. Bagus. Lanjut, Nur Hikmah ada Nur Hikmah? Nur Hikmah? Nggak ada. Iya, Kak. Lanjut. Oh, ada. Kadihun ila apa tuh? Ayat keberapa, Kak? Ayat ke-6. Kadihun ila Apa ya? Nggak tahu, Kak. Oke, siap, nggak tahu. Fitri apa Fitri? Ijhar. Sebabnya? Tanwin bertemu dengan alif. Ya, ada dhammah wa tanwin bertemu hamzah. Ya. Ya, karena jadi belibet Quran cetakan Indonesia itu gitu tuh. Padahal di situ tidak ada hamzah. Huruf izhar itu hamzah, ain, ha, ghain, kha gitu ya. Kemudian lanjut siapa nih? Bunga, ada Bunga? Ada, Kang. Oh, langsung. Kadaha famulaqi. Kadaha apa itu kadaha? Fa. Ihfa ya. Sebabnya apa? Karena, aduh. Tadi dulu bentar. Jangan nyontek dulu, ya langsung aja. Enggak lihat dulu Al-Qur'annya. Kadaha famu. Enggak tahu, Kang. Oke, siap. Anissa Fitriani. Ada Anissa Fitriani? Ada, Kak. Ya, apa tuh sebabnya? Ada. Ikhfa sebabnya fathatain bertemu dengan huruf fa. Mantap. Lanjut, siapa nih? Astri Anita? Ada nggak Astri Anita? Ada, Kak. Fa'amman utiya. Bentar, Kak. Al-Qur'an, Kak. Fa'amman utiya. Ini yang mana, Kak? Fa'amman utiya. Man, yang mannya ya, Kak? Ya. Idhar.
Sebabnya? Nun mati bertemu dengan alif. Ya, oke, bagus. Nun mati bertemu dengan hamzah. Fatimah Fitri ada? Fatimah Fitri. Fatimah Fitri. Fatimah Fitri ada nggak? Nggak ada. Ya udah tuh next. Nah, sebentar, Fatimah Fitri tidak ada. Lanjut, Siti Ma'rifah. Siti Ma'rifah ada? Ada, Kak. Oke. Kitabuhu, hu-nya. Apa tuh hu-nya? Hah? Hu-nya apa hu-nya? Tabuhu. Nggak tahu, Kak. Atau Helga. Kitabuhu, hu-nya apa? Nggak tahu, Kak. Oke, nggak tahu. Kalian nggak tahu. Tengkarakan apa sih? Kata udah ngasih tahu, hey, astagfirullah. Lanjut, Fadila Aziza, apa kitabuhu? Hu-nya, hu-nya. Nggak tahu, Kak. Lupa. Oke, siap, nggak tahu lagi. Luciana ada Luciana. Luciana nggak ada. Oke, nggak ada. Pipit yo, kitabuhu apa Pipit? Pipit di unmute atau? Nama itu masilah fasirah atau biar dibaca panjang harakat. Masilah fasirah itu terjadi hadomir yang sebelumnya ada huruf berharokat. Apa harokatnya di situ ada fathah. Oke, bagus. Mantap. Lanjut, siapa nih? Si Ece. Si Ece, neng ya apa sih? Ada nggak si Ece? Hadir. Oke. Hisabaya apa tuh hukumnya? Apa? Hah? Ayat ke-8 bukan? Ya, hisabaya. Gunah. Idgham bi gunah. Oke, bagus. Sebabnya? Patatanin muya. Bagus. Dahniar ada Dahniar? Ada, Kak. Oke, Yasiro. Bentar, Kak. Iya. Yasiro. Lupa, Kak. Lupa, siap. Musakril. Yasiro. Musakril ada nggak Musakril? Nggak ada juga. Oke, next. Mana tuh sampai mana ya? Heri Setiawan. Heri Setiawan ada Heri Setiawan.
Ya, aing pada nggak ada tuh. Lanjut. Wuri ada wuri. Wuri ada nggak wuri? Wuri, wuri, wuri. Nggak ada juga. Aing. Raihan, Nurfaiz. Ada Bang. Tahu Bang. Oh, Dipikir dulu Bang. Yasiro. Oh. Mat Arit bukan Bang? Yawan. Bukan. Oh. Dia ada nggak dia? Ada Kak. Ya apa tuh? Yasiro. Mat Iwat. Masya Allah. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Tanwin di akhir kalimat jadi makasih. Ingat, bukan di akhir kalimat ya. Karena di tengah kalimat pun mad iwad itu bisa terjadi. Ingat ya, definisi dari mad iwad adalah ketika ada fathah tanwin yang diwaqaf. Gitu ya, bukan di akhir kalimat, tapi yang diwaqaf. Karena dimanapun bisa itu bisa mad iwad ya. Lanjut, siapa ya si Roya yang lanjut siapa nih Syuci. Wa yanqadibu apa tuh? Ikhfa. Sebabnya? Nun mati bertemu kof. Oke, bagus. Melati ada? Melati arza. Arza. Melati arza. Ada nggak melati arza? Nggak ada. Lanjut. Dela Irmayati. Ada. Iya. Wa yanqalibu ila ahlihi. Yang ilahnya itu ya. Ya, Mad jaiz munfasil. sebabnya? Karena mad bertemu alif. Oke, bagus. Lanjut. Surah udah waman utia kitabahu. Aku tadi kitabahu udah. Gifari ada Gifari. Ada Bang. Waro'a apa tuh? Yang ayat berapa Bang? 10, masih 10. Masih 10, Oh, udah 10. Waro'a. Itu mad bukan Bang? Ya, mad apa? Astagfirullah. Mad Tobi bukan? Bukan. Mad wajib muttasil bukan? Masya Allah, mantap. Apa sebabnya apa? Ada huruf mad bertemu hamzah. Astagfirullah. Oke. Benar. Ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalimat. Kata. Astagfirullah. Kalimat itu kalau bahasa Arab kalimat itu kata ya. Fi wahidil kalimah. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Nah, di sini banyak mad iwad ya. Yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi udah ganti yang. Nah, ini nih banyak nih. Ayat ke-14, Feti. Innahu donna Allahnya itu apa? Idgom. Idgom.
Idgham bigunah. Allah. Yang Allah, yang Allah. Oh. Idgham bila gunah. Sebabnya? Nun mati bertemu elam. Elam. Oke, siap elam. Ya benar. Ya Allah. Jadi idgham bila guna idgham memasukkan bi dengan la tidak guna dengung. Memasukkan dengan tidak dengung. Ya, jadi idgham itu memasukkan. Akhwat, siapa ini akhwat? Enggak ada akhwat. Ya, malah live lagi. Enggak ada. Nah, coba diperhatikan di situ ada tanda ini ya, tanda titik 3 atas. Ada yang tahu itu namanya apa? Sakta. Oh sakta. Sakta. Ya. Kan. Wakof muat nalkah kan? Ya, coba dilihat. Ayo, sok boleh nyontek. Waqaf mu'anakah. Ya Allah. Wakof mu'anakah. Boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti di keduanya ya Kak. Oke, ya. Ngelihat tapi. Bagus. Itu namanya waqaf mu'annaqah. Nggak ada huruf mu'annakah. Ya, waqaf mu'annaqah. Mu'annaqah itu adalah waqaf yang berhenti di salah satunya dan tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi kalau misalkan udah berhenti di donna al-yahur, nggak boleh berhenti di bala lagi. Mati dilanjut. Maka di sini dia yang tadinya mad, karena di sini harusnya lanjut, dia berubah. Yang tadinya jadi mad asli, dia berubah menjadi mad apa? Bala di situ jadi mad apa? Karena nggak boleh berhenti di situ. Jadi mad badal. Oh, kok jadi mad badal? Kalau berhenti di situ jadinya bala gitu. Tapi kan aturannya tidak boleh berhenti. Jadi di situ berubah menjadi mad apa? Majaiz. Akbar. Majaiz. Akbar berubah jadi apa Akbar? Kak. Ya, di ayat ke-15 bala di situ berubah menjadi mad apa? Itu surah apa Kak? Soalnya Akbar tadi baru masuk. Walah. Ya, tadi benar ya, ada yang jawab majaiz. Ya, dia berubah menjadi majaiz ya. Gitu. Tadinya mad asli karena nggak boleh berhenti walaupun nggak ada tanda halisnya gitu kan, atau misalkan di Qur'annya misalkan pakai tajwid warna nggak ada bentuk warnanya, tapi dia tetap jadi mad jaiz ya. Jadi bukan bacanya bukan bala inna rabbahu, tapi dia jadi dibaca jadi panjang gitu ya. Jadi mad jaiz bala inna rabbahu kana bihi basira. Banyak ya basira. Gimana udah dibahas semuanya? Idza tasaqlaka binna talaqan wa talaqu. Fama lahum la yu'minu wa idza quri'a alaihim qur'anun la yasjudun. Nah, di ayat 21 itu kalau teman-teman perhatikan ada tanda kan? Kan ada tandanya ya. Di ayat 21 itu tanda apa? Itu tanda Ayat sajdah. Ya, itu adalah tanda ayat sajdah gitu. Jadi kalian disunahkan untuk bersujud gitu ketika ketemu ayat sajdah ya. Kalau yang bingung lihat TikToknya Handi ada udah di-share dah. Nah, ya lanjutnya. Lanjutkan ya. Ini ada ini.
Iya, Kak. Oke, ayat ke-24. Fabashirhum bi'adzabin. Apa tuh? Fabashirhum bi. Ikhfa syafawi. Sebabnya? Mim sukun bertemu ba dan dibaca dengan Oh, oke, bagus. Oke, ya udah semua. Bisanya baik lagi. Oke, baik. Kesimpulannya adalah teman-teman emang jarang belajar gitu ya. Sangat terlihat sekali bahwa kalian ini jarang sekali belajar, jarang sekali murojaah, jarang sekali dipraktekkan seperti itu ya. Jadi ketika menjawab itu tidak bisa, tapi barakallah fikum bagi teman-teman yang sudah bisa menjawab ya, kalian luar biasa. Berarti hafalannya. Jadi kalau Sandi sendiri biar ingat gitu kan, biasa satu terima dulu materinya, yang kedua hafalkan teorinya, yang ketiga praktekkan gitu ya. Jadi itu harus teman-teman laksanakan. Pertama nih, langkah pertamanya teman-teman harus tahu dulu ilmunya gitu. Jadi misalkan teman-teman nggak sempat ikut Zoom, ya udah teman-teman tonton videonya gitu ya. Tonton videonya, gimana videonya, pahami itu ya. Pokoknya nangkep materinya yang benar dulu. Kalau misalkan ternyata nggak ngerti, tanyakan gitu. Yang kedua itu hafalkan ya, hafalkan teorinya. Biar nanti kalau ketemu tuh hafal, oh ini, oh ini, oh ini gitu. Nah yang ketiga itu baru dipraktekkan ya, untuk memperkuat hafalan kita, apalagi kalau bukan praktek gitu. Karena yang membuat kita hafal, yang membuat kita nempel di otak, praktek gitu. Kalau misalkan sering-sering praktek, makanya Sandi sering jelaskan ya kenapa Al-Quran itu bisa mencerdaskan. Ketika kita membaca Quran itu bisa mencerdaskan, yaitu ya kita ketemu satu huruf, beberapa huruf gitu kan, satu ayat aja itu bisa mikir keras. Oh ini wajib dibacanya segini, segini, segini. Oh contoh nih, iza sama, oh iza sama itu kepikiran. Oh iza itu zal itu makrosnya di mana ya, gitu kan. Pas ketika mau huruf zal, kata beliau huruf sin, sinnya bertasdid, oh berarti dibacanya seperti ini. Oh sin makrosnya di mana? Nih otak tuh benar-benar muter, baca satu ayat aja itu benar-benar muter. Gitu. Makanya kata Rasul, iqra'il Qur'an fi syahrin, gitu kan ya. Hatamkan Al-Qur'an dalam sebulan. Artinya teman-teman harus bisa menyelesaikan 1 juz per hari. Ya, dan itu tuh gampang banget 1 juz per hari itu. Ya, jadi kalau misalkan Kang saya sedang proses, Kak saya proses-proses, harus kelihatan prosesnya. Gitu ya. Jangan cuma bilang proses-proses tapi nggak ada peningkatan. Itu bukan proses namanya ya, itu stuck. Gitu. Ya harus terlihat. Nah, teman juga ngomong saya sedang proses belajar harus ada terlihat. Ya harus ada perubahannya gitu. Jadi jangan kalian sebelum ngaji itu gampang, nggak tahu tentang ini. Setelah masuk nggak tahu juga, ya itu namanya bukan proses ya, itu stuck. Gitu, nggak bergerak kalian. Seperti itu ya. Jadi itu dan hal yang seperti itu hal yang memang tidak diharapkan. Seperti jadi buat teman-teman yang memang masih bingung apa segala macam, kalian tuh boleh banget nanya gitu, boleh ya di grup nanya boleh ya, kan ada grupnya tuh ya anak Sandi, kalian di situ bisa nanya bebas gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak paham, tanyain aja gitu ya. Jadi jangan bahasannya itu jangan yang seru-seruan, sekali-kali mas serius gitu, tak buat menambah wawasan kalian begitu ya. Begitu ya. Jadi ya memang terlihat ya dari ujian segitu pun akhirnya terlihat bahwasannya ya 50-50 lah, ada yang bisa menjawab, ada yang nggak bisa menjawab gitu. Mungkin nanti akan ada beberapa ujian gitu kan tentang mad ya, tentang mad ini gitu. Tentang mad ada beberapa ujian tentang mad. Karena kita sudah menyelesaikan mad, sebenarnya pembahasan itu tinggal sedikit lagi gitu ya. Tinggal sedikit lagi, bentar lagi kalian akan dibubarkan, bubar kalian. Ya, jadi siap-siap aja. Ya pembahasannya itu karena nggak banyak, tinggal sedikit lagi. Ya kalau sekali lagi kalau misalkan teman-teman contoh mad sudah Sandi selesaikan, ternyata teman-teman merasa Kak saya pernah belajar ini loh tapi belum dibahas kok sama kakak gitu. Nah, langsung aja sampaikan gitu ya. Barangkali ternyata
terlupakan gitu, atau misalkan hukum nun sukun ada yang ketinggalan bisa disampaikan, atau hukum-hukum yang lainnya kalau misalkan ternyata belum tersampaikan, sampaikan aja gitu ya, tentang, karena kita yang sudah dibahas itu adalah tentang hukum makhrajul huruf, sifatul huruf, nun sukun, mim sukun, terus mad begitu. Nah itu benar, barangkali itu buat teman-teman yang memang ternyata sudah belajar di luar dan belum saya Sandi ajarkan, nah teman-teman bisa dilihat, bisa sampaikan aja ke Sandi, Kak, kok saya belajar ini, kakak kok belum menyampaikan, biar Sandi nanti jelaskan, seperti itu. Ya, tapi seingat Sandi gitu kan, bahwasannya Sandi sudah menyampaikan semuanya tentang hal tersebut, seluk-beluknya segala macam. Seperti itu ya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya tentang kiroat yang lain, misalkan kok Kak saya dengar ini kok kayak gini ya, apa benar nggak gitu ya, bisa ditanyain seperti itu ya, karena nih pembelajaran kita itu tinggal sebentar lagi. Yang pertama kita nanti Kamis depan kita akan belajar tentang, Kamis depan itu tentang apa ya Kamis depan? Oh, ada mad silah, bukan mad, hamzah wasol gitu kan, terus waqaf wal ibtida, terus mutaqarrib mutajanis, mutamasilain ya, bab itunya, terus ayat goribah, cara membayar ayat goribah, terus tafhim tarqiq gitu, terus nanti belajar irama, udah selesai gitu ya, semudah itu ya. Ternyata kalau misalkan sudah dilalui hukum tajwid itu hanya segitu-gitunya gitu, mudah sekali, nggak banyak gitu ya, tinggal dipraktekin aja. Dan yang muncul di Quran pun ya nggak segala macam kumpul, nggak, paling ya beberapa aja gitu, mad wajib, mad jaiz, paling yang gitu-gitu aja, mad lazim aja jarang gitu ya. Jadi buat teman-teman dipraktekkan ya, dihafalkan, jangan sampai ini, jadi usahakan kalian ini sebagai ilmu tahsin berjalan gitu ya. Jadi misalkan teman-teman kalian nanya tentang ini, kalian sudah bisa jawab gitu, nggak kebingungan lagi, seperti itu ya. Pesan dari Sandi itu semoga bermanfaat. Pesan dari Sandi mah pokoknya praktek gitu ya, karena itu yang paling penting, itu prakteknya gitu ya. Oke, untuk malam ini kita cukupkan sekian. Di murojaah lagi tentang madnya, nanti minggu depan kita akan ujian gitu ya, berhubungan tentang mad. Seperti itu. Silakan. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.